Selamat jumpa lagi pemirsa setia selalu mistis. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah seorang pemuda bernama Aris yang bekerja di sebuah pabrik kerupuk tua, yang ternyata pabrik itu menyimpan suatu misteri yang mengancam jiwanya. Tak ada alasan mengapa pabrik-pabrik tua di pinggiran kota selalu punya aturan yang tidak masuk akal. Namaku Aris, dan aku baru saja menyadari bahwa gaji tinggi yang kuterima bukan untuk tenagaku, tapi untuk nyawaku. Mungkin bagi kalian, kerupuk hanyalah pelengkap makanan yang murah dan renyah. Tapi bagiku, setiap kali mendengar suara kriuk dari remahan kerupuk, jantungku berdegup kencang dan mual hebat menyerang lambungku. Semua itu bermula di sebuah daerah industri yang terlupakan di pinggiran Jawa Barat. Di sebuah bangunan yang mereka sebut pabrik kerupuk Langgeng Jayan. Tahun itu, ekonomi keluargaku hancur sebagai kepala rumah tangga dengan satu anak yang masih balita. Aku tidak punya kemauan untuk memilih pekerjaan. Jadi, ketika seorang calo di terminal menawarkan pekerjaan buruh pabrik dengan gaji 2 kali lipat dari UMR, tanpa kontrak formal, aku langsung menyambarnya. Kerjanya hanya malam, Mas Aris, karena mesinnya tua, kalau siang panasnya tidak tertahankan. Kata pria itu dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Hari pertama aku datang, matahari hampir tenggelam. Pabrik itu berdiri di ujung jalan buntu, dikelilingi pohon bambu yang rimbun, dan parit hitam yang airnya tidak mengalir. Bangunan itu luas, jauh lebih luas dari kelihatannya. Atap sengnya bergelombang seperti punggung raksasa yang sedang tidur. Aku disambut oleh Pak Hadi, sang mandor. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya memberiku seragam berupa kaos lusuh berwarna abu-abu dan sepasang sepatu bot karet yang bagian dalamnya terasa lembab. Tugasmu sederhana, kata Pak Hadi sambil menunjuk ke tumpukan karung-karung putih besar. Pindahkan karung tepung ini ke ruang pencampuran. Jangan tanya apa isinya. Jangan bicara dengan pekerja lain kalau tidak perlu. Dan yang terpenting, jangan pernah melewati garis kuning di lantai ruang belakang setelah jam 12 malam. Aku mengangguk. Saat itu, aku pikir itu hanyalah aturan keselamatan kerja biasa. Betapa bodohnya aku. Malam pertama bekerja, aku baru menyadari bahwa aku tidak sendirian di bagian pengemasan, di sudut ruangan yang remang-remang. Ada seorang pria paruh baya yang sedang bekerja dengan gerakan yang sangat mekanis. Namanya Sugeng. Tubuhnya kurus kering, punggungnya sedikit bungkuk, dan yang membuatku merinding adalah ekspresi wajahnya. Sugeng tidak pernah berkedip. Matanya terus menatap tumpukan kerupuk mentah di depannya seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan benda mati itu. Sudah lama kerja di sini, Mas? Tanyaku, mencoba memecah kesunyian yang mencekam. Sugeng tidak langsung menjawab. Suara gesekan plastik di tangannya berhenti, dia menoleh pelan, sangat pelan, hingga aku bisa mendengar suara tulang lehernya berderak. 5 tahun, jawabnya singkat, suaranya serak. Seperti tenggorokan yang sudah lama tidak tersentuh air. 5 tahun, dan aku masih belum bisa melupakan rasa gurihnya. Aku mengernyit, maksudnya gurih kerupuknya? Sugeng hanya tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi yang kuning dan gusi yang menghitam, bukan kerupuknya, Aris. Tapi apa yang ada di dalamnya? Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Pak Hadi muncul dari kegelapan lorong belakang. Kehadirannya selalu tiba-tiba, tanpa suara langkah kaki. Sugeng. Mesin di belakang macet. Ibu sedang rewel. Bantu sekarang. Aku melihat tubuh Sugeng gemetar hebat saat mendengar kata ibu. Dia berdiri dengan kaki yang lemas. Sebelum berjalan mengikuti Pak Hadi, dia sempat membisikkan sesuatu padaku yang tak akan pernah kulupakan. Aris, kalau nanti kamu melihat ada yang berwarna merah di dalam adonan putih, jangan dibuang, telan saja, atau kamu yang akan diganti. Sugeng menghilang di balik pintu besi yang berkarat. Aku melanjutkan pekerjaanku sendirian. Jam dinding tua di atas pintu berdetak sangat lambat. Tik, tok, tik. Tiba-tiba, aku mendengar suara jeritan dari arah ruang belakang. Itu bukan jeritan minta tolong yang panjang, tapi jeritan pendek yang terputus, seperti suara ayam yang disembelih secara mendadak. Setelah itu, yang terdengar hanyalah suara mesin penggiling yang bekerja lebih keras dari biasanya, krak, krak, krak. Keesokan harinya, Sugeng tidak ada saat aku datang untuk shift malam berikutnya. Posisinya sudah digantikan oleh tumpukan karung baru. Aku bertanya pada Pak Hadi kemana Sugeng pergi. Dia pulang, kata Pak Hadi sambil mengunyah sesuatu di mulutnya. Dia sudah memberikan apa yang harus diberikan kepada perusahaan ini. Fokus saja pada kerjamu, Aris. Jangan sampai kamu juga ingin pulang lebih cepat. Saat aku hendak mengenakan sepatu bot karetku di loker,
Aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di bagian ujung jari. Aku merogohnya ke dalam. Jantungku hampir berhenti saat tanganku mengeluarkan sebuah benda kecil, melingkar, dan terasa dingin. Itu adalah cincin kawin perak milik Sugeng. Namun, cincin itu tidak lepas sendirian. Cincin itu masih melingkar di sepotong jari manis manusia yang kulitnya sudah pucat pasir dan mulai membiru. Memasuki minggu kedua, bau amis di pabrik itu menjadi sangat tak tertahankan. Ini bukan lagi bau ikan tenggiri atau bumbu bawang. Baunya lebih mirip seperti bangkai tikus yang terjepit di balik lemari, namun bercampur dengan aroma minyak panas yang gurih. Aku mulai memperhatikan proses pencampuran adonan dengan lebih teliti. Setiap malam, pukul 1 dini hari, sebuah truk box hitam akan parkir tepat di pintu belakang. Tidak ada sopir yang turun. Pak Hadi sendiri yang akan membuka pintu belakang truk dan menurunkan beberapa karung yang bentuknya aneh. Karung-karung itu tidak kaku seperti karung tepung. Mereka tampak lunak, berat, dan terkadang bergerak pelan. Suatu malam, rasa penasaranku mencapai puncaknya. Saat Pak Hadi sedang sibuk di kantor depan, aku menyelinap ke area pencampuran. Di sana ada bak besar berisi adonan putih yang sedang diaduk oleh lengan-lengan besi raksasa. Aku mendekat ke tepian bak itu. Di permukaan adonan yang putih bersih, aku melihat sesuatu yang asing. Ada serat-serat halus berwarna hitam, seperti rambut manusia. Aku mengambil sebatang kayu dan mengaduk bagian pinggirnya. Tiba-tiba sesuatu muncul ke permukaan, sebuah bola mata. Tidak, itu bukan bola mata ikan, ukurannya terlalu besar. Itu bola mata manusia yang masih utuh dengan urat-urat merah yang menjuntai. Bola mata itu seolah-olah menatapku dari dalam cairan tepung yang kental. Pikiranku mendadak kosong, aku ingin berteriak, tapi kerongkonganku terasa terkunci. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menepuk bahuku dari belakang. Bagus, Aris, kamu sudah menemukan udang rahasia kami. Suara Pak Hadi berbisik tepat di lubang telingaku. Aku berbalik dengan cepat. Pak Hadi berdiri di sana dengan memegang pisau besar yang biasa digunakan untuk memotong balok adonan. Kamu tahu kenapa kerupuk Langgeng Jaya tidak pernah basi? Kenapa rasanya selalu membuat orang ketagihan? Karena kami menggunakan bahan yang memiliki nyawa yang penuh penderitaan, membuat rasa gurihnya menjadi abadi. Pak Hadi tertawa kecil, suara tawa yang lebih mirip suara rontokan gigi yang saling beradu. Malam ini, stok kami sedang menipis. Karung dari truk tadi isinya hanya cukup untuk shift subuh. Kami butuh tambahan. Dia mulai melangkah maju. Risau di tangannya memantulkan cahaya lampu kuning yang redup. Aku mundur perlahan, tapi sialnya, lantai di belakangku sangat licin karena tumpahan minyak. Aku terpeleset dan jatuh terduduk tepat di depan mesin pemotong yang sedang berputar. Lari, Aris lari. Suara itu muncul dari dalam mesin. Suara itu mirip suara Sugeng, tapi terdengar sangat menderita seolah-olah dia sedang ditarik dari dua arah yang berbeda. Aku bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Aku tidak lari ke arah pintu keluar utama karena Pak Hadi sudah menutup aksesnya. Aku berlari menuju lorong belakang, melintasi garis kuning yang selama ini kusegani. Di ruang belakang, aku menemukan pemandangan yang jauh lebih mengerikan dari neraka manapun yang pernah kubayangkan. Di sana berdiri sebuah mesin raksasa yang tampak organik. Mesin itu terbuat dari baja, namun dilapisi oleh lapisan kulit yang berdenyut. Pipa-pipanya mengalirkan cairan merah gelap, bukan oli tulah mesin ibu. Di sekeliling mesin itu, aku melihat tubuh-tubuh tanpa nyawa yang digantung terbalik seperti di rumah potong hewan. Salah satunya adalah Sugeng. Tubuhnya sudah setengah habis. Bagian bawahnya sudah berubah menjadi serpihan daging yang masuk ke corong penggilingan. Jangan biarkan dia pergi, teriak Pak Hadi. Tiba-tiba, dari sudut gelap, rekan-rekan kerjaku muncul. Mereka merangkak dengan tangan dan kaki terbalik. Wajah mereka hancur, kulitnya seperti kerupuk mentar. Aku terjebak, kulihat jerigen minyak tanah dekat penggorengan. Tanpa pikir panjang, aku menyambarnya, menyiramkan ke panel listrik dan tumpukan karung rambut manusia. Aku menyulut korek api. Kalau aku mati, pabrik ini ikut mati, teriakku. Api langsung menyambar. Ledakan kecil terjadi, dan ruangan itu jadi lautan api. Jeritan-jeritan tidak manusiawi terdengar. Mesin ibu meraung seperti binatang buas terbakar. Aku melihat ventilasi di langit-langit. Aku memanjat mesin panas, menendang jeruji yang rapuh, dan merangkak keluar tepat saat seluruh ruangan meledak hebat. Aku jatuh ke semak-semak. Pabrik dilalap api hijau keunguan. Aku terus berlari, menjemput istri dan anakku.
pergi jauh dari sana. 3 bulan berlalu, suatu hari, anakku menangis minta jajan. Istriku memberinya sebungkus kerupuk putih, anakku memakannya dengan lahap. Ayah mau. Anakku menyodorkan sepotong kerupuk padaku, aku menatap kerupuk itu, warnanya sangat putih, permukaannya halus, namun, saat aku melihat lebih dekat, di tengah-tengah kerupuk itu, ada sebuah pola kecil yang tidak sengaja terbentuk dari proses penggorengan. Pola itu berbentuk sidik jari manusia yang sangat jelas. Malamnya, aku menerima sebuah paket di depan pintu kamar kosku. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah kotak kardus kecil yang berminyak. Aku membukanya dengan tangan bergetar, di dalamnya ada sebuah kerupuk raksasa, dan di permukaan kerupuk itu, tercetak wajah Pak Hadi yang sedang tersenyum lebar. Seolah-olah kulitnya telah dikeringkan dan digoreng hidup-hidup. Di bawahnya ada secari kertas bertinta merah. Bahan rahasia tidak pernah mati. Aris, kami hanya berganti kemasan. Sampai jumpa di shift malam berikutnya. Sejak saat itu, aku tidak pernah tidur dengan lampu padam, karena setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara itu. Suara mesin yang berputar di dalam kepalaku, dan suara kriuk dari kegelapan di bawah tempat tidurku. Demikian kisah horor yang dapat saya ceritakan hari ini. Subscribe dan like untuk video selanjutnya. Terima kasih.